عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada penulis kitab Al-Azkar, dalam hal ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini melanjutkan bacaan sebelumnya dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, dan sekarang kita memasuki bab yang baru, yaitu babud du'ai fi jami'i sa'atil laili kullihi raja'an ayyusadifa sa'atal ijabati. Bab ini berbicara tentang dianjurkannya kita memperbanyak doa sepanjang malam. Dianjurkannya kita memperbanyak doa sepanjang malam, dengan harapan semoga doa yang kita panjatkan itu bertepatan dengan waktu mustajab untuk berdoa. Jadi saya ulangi, yang akan kita baca ini adalah bab yang berbicara tentang dianjurkannya kita memperbanyak doa sepanjang malam, dengan harapan semoga doa yang kita panjatkan bertepatan dengan waktu mustajab, waktu mudah dikabulkan doanya kita. Mari kita lihat babud du'ai, bab tentang doa, fi jami'i sa'atil laili kullihi, di sepanjang malam, di semua waktu, di setiap malam. Rajaan, dengan harapan, ayyusadifa, dengan harapan doa tersebut bertemu, sadafa yusadifu, bertemu, dengan harapan semoga doa tersebut bertemu sa'atal ijabati, waktu dikabulkannya doa. Rawaina fi sahihi muslimin,
kami riwayatkan, artinya kami kutip, ya, kami ambil, fi sahihi Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia berkata, Jabir berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Termasuk penjelasan ulama mengatakan, termasuk ciri-cirinya hadis sahih, termasuk ciri-cirinya hadis sahih, bahkan termasuk hadis yang kuat apabila menggunakan kalimat sami'tu, saya mendengar. Kenapa? Karena kata sami'tu itu ciri-ciri ittisalus sanad, bersambung, ya. Artinya langsung didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau hanya dikatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, atau qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum tentu dia yang dengar. Mungkin diceritakan oleh orang lain, tapi ketika dikatakan sami'tu, saya mendengar, atau akhbarani, saya diceritakan, berarti itu ciri-ciri ittisalus sanad, bersambung sanad. Inna fil laili lasa'atan, inna fil laili lasa'atan, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu. Inna fil laili lasa'atan, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu. La yuwafiquha rajulun muslimun, tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu itu. La yuwafiquha rajulun muslimun, tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu itu. Yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirati, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, baik urusan dunianya maupun akhiratnya. Jadi kata Nabi, di setiap malam ada satu waktu. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, dia meminta kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, illa a'tahu Allahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan kepadanya permintaannya itu. Illa a'tahu Allahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan kepadanya permintaannya itu. Artinya apa? Di setiap malam ada satu waktu
yang dipastikan oleh Nabi waktu itu adalah waktu mustajab berdoa. Tidak seorang muslim berdoa di waktu tersebut kecuali doanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah. Wazalika kulla lailatin. Dinasab kulla sebagai zaraf atau dihilangkan huruf jarnya. Wazalika fi kulli lailatin. Waktu mustajab itu terdapat di setiap malam. Jadi setiap malam selalu ada waktu mustajab untuk berdoa. Tidak seorang muslim berdoa di waktu itu kecuali dipastikan doanya akan diterima dan dikabulkan oleh Allah. Pertanyaan, kapan waktu itu? Karena yang disebut malam mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Mulai dari jam 6 sore sampai setengah 5. Itulah malam hari. Sekarang kapan itu? Jawabannya wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Tapi pastinya di setiap malam ada waktu yang mustajab berdoa. Tapi Allah tidak menentukan atau Allah tidak menjelaskan kapan waktu mustajab itu. Allah hanya menyampaikan kepada Nabi bahwa ada waktu mustajab. Kapan itu dirahasiakan oleh Allah. Kata ulama, ada 8 hal. Ada 8 hal yang dipastikan oleh Allah adanya, tetapi dirahasiakan keberadaannya. Saya ulangi, ada 8 hal dipastikan adanya, tapi dirahasiakan keberadaannya, disebabkan ada hikmah di dalamnya. Disebabkan ada hikmah di dalamnya. Pertanyaan, yang mana ke-8 hal itu? Bisa dilihat dalam satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Halim Mahmud. Kitabnya Al-Imam Abdul Halim Mahmud. Bisa nanti di-download itu. Ya. Kitab-kitabnya Syekh Al-Imam Abdul Halim Mahmud itu hampir semua kitabnya bisa di-download. Artinya, sekalipun kita tinggal di Mangkoso, kita bisa miliki semua kitabnya Al-Imam Abdul Halim Mahmud. Mantan Syekhul Azhar. Salah seorang auliaullah. Judulnya Al-Ibadatu Ahkamun wa Asrarun. Al-Ibadatu Ahkam wa Asrar. Kalau misalnya kalian tidak mau mendownload, mau dapat enaknya, langsung WA saya, nanti saya kirimkan. Ya. Sudah ada di sini. Hampir semua kitab-kitabnya Imam Abdul Halim Mahmud ada di sini. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau dan malas download karena faktor data kuota, ya, maka WA saya, nanti saya kirimkan. Al-Ibadatu Ahkam wa Asrar. Ketika beliau membahas tentang Lailatul Qadar,
pada bab tentang babus siam atau kitabus siam, maka di sana ada satu pembahasan tentang Lailatul Qadar. Maka di sanalah Al-Imam Abdul Halim Mahmud menyebutkan bahwa ada 8 hal yang dirahasiakan oleh Allah, pasti adanya, tapi dirahasiakan keberadaannya karena ada hikmahnya. Termasuk di antaranya 1, Allah memastikan setiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Tapi Allah tidak menjelaskan kapan datangnya Lailatul Qadar. Di antara hikmahnya agar kita memaksimalkan ibadah sepanjang malam-malam Ramadan. Sekalipun ada yang mengatakan Lailatul Qadar 10 malam terakhir, utamanya malam ganjil. Tapi kapan itu? Wallahu a'lam. Hadis mengatakan, carilah keberkahan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Sementara inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Artinya turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berarti nuzulul Quran itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaan, malam nuzulul Quran malam keberapa Ramadan? Yang populer itu malam 17, berarti tidak masuk 10 terakhir. Ya. Ada yang mengatakan, nuzulul Quran itu malam 24. Ada yang mengatakan malam ke-13. Pertanyaan, mengapa banyak pendapat tentang malam nuzulul Quran? Sementara yang mengalami cuma 1 orang, Nabi Muhammad. Ternyata Nabi pernah ditanya, kapan Al-Quran pertama kali turun? Kata Nabi, saya dibuat lupa oleh Allah kapan pertama kali turun. Kata Nabi, saya dibuat lupa oleh Allah mengenai kapan pertama kali saya menerima Al-Quran. Pertanyaan, mengapa Nabi dibuat lupa oleh Allah mengenai malam pertama kali menerima Al-Quran? Jawabannya karena Lailatul Qadar. Allah ingin merahasiakan Lailatul Qadar. Sebab andai kata Nabi mengatakan, saya terima Al-Quran pada malam 17 Ramadan, insya Allah malam 1, 16 kosong masjid, 17 rame masjid, 18 sampai terakhir, sampai jumpa tahun depan. Kenapa? Karena sudah ada kepastian. Karena Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karenanya dibuat lupa Nabi Muhammad mengenai malam keberapa Ramadan beliau menerima Al-Quran. Setiap hari Jumat ada satu waktu yang kata Nabi tidak seorang muslim berdoa di waktu itu pada hari Jumat kecuali doanya dikabulkan oleh Allah. Pertanyaan, jam berapa itu di hari Jumat? Jawabannya wallahu a'lam. Tujuannya apa? Supaya sepanjang hari Jumat kita memperbanyak doa kepada Allah. Di setiap manusia selalu ada waliullah. Di setiap kalangan orang beriman selalu ada waliullah. Tapi pertanyaan, siapa di antara orang beriman itu yang termasuk waliullah? Ya. Wali sudah pasti ulama, tapi ulama belum tentu wali. Sekarang pertanyaannya, yang mana itu waliullah? Jawabannya, Allah memastikan ada waliullah, tapi Allah merahasiakan yang mana itu waliullah. Tujuannya apa? Agar kita selalu berbaik sangka kepada setiap orang beriman. Kita jangan pandang enteng orang beriman. Jangan sampai orang beriman yang kita lihat kecil di depan kita, tapi ternyata dia besar di depan Allah. Jangan sampai orang yang kita lihat kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata dialah termasuk waliullah. Karenanya ada ungkapan yang mengatakan la ya'riful wali illal wali. Ya, ada ungkapan mengatakan la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengenal wali kecuali dia adalah wali. Tidak ada yang mengenal wali kecuali al-wali. Ada yang mengatakan la ya'riful wali, al-wali yang pertama inilah orang beriman yang jadi wali.
illal wali, kecuali al-wali. Ada yang mengatakan al-wali yang kedua ini itu adalah Allah. Artinya tidak ada yang mengenal siapa itu waliullah kecuali Allah. Termasuklah ini waktu mustajab di malam hari dipastikan adanya. Tapi kapan itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Sekarang, mengapa dikatakan Allah yang lebih mengetahui? Mengapa dirahasiakan oleh Allah? Karena Allah menginginkan agar kita sepanjang malam memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah memberi rici-rici. Ciri-ciri. Allah memberi ciri-ciri. Artinya apa? Sepanjang malam ada kemungkinan itu waktu mustajab. Tapi ada namanya waktu-waktu mulia. Kemungkinan besarnya di situ. Jelas ya? Kemungkinan besarnya di situ. Yang mana itu waktu mulia di malam hari? Pertama, bainal maghribi wal isya'i. Antara maghrib dan isya. Yang kedua, ya akhirul laili. Jadi mulai dari 1/2 malam terakhir sampai masuk waktu subuh. Itulah termasuk bagian dari rici-rici waktu mustajab. Tapi pastinya itu hanya ciri-ciri. Sama juga dalam Al-Quran. Konon ya dalam Al-Quran nih, Al-Quran menceritakan kepada kita. Ternyata penghuni sorga di kemudian hari, penghuni sorga nanti, itu sudah ada ciri-cirinya di dunia. Al-Quran sudah menyebut itu. Penghuni sorga sudah ada ciri-cirinya di dunia, sudah bisa dilihat ciri-cirinya. Tapi ingat, baru ciri-ciri. Ya. Jadi, saya ulangi, sudah ada ciri-cirinya. Apa itu diantaranya? Ciri-cirinya penghuni sorga. Apa ayatnya ini? Ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi Al-Quran mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri-ciri penghuni surga itu kurang tidurnya di malam hari. Ini ciri-ciri penghuni surga. Yes. Sekarang ini kurang tidur kita ya. Sepanjang akhir November sampai awal Desember ini, rata-rata umat Islam ini kurang tidurnya di malam hari. Gara-gara Argentina. Gara-gara Piala Dunia. Tapi apakah itu yang dimaksud? Tidak. Sekarang apa yang dimaksud mayah jaun kurang tidurnya di malam hari? Di antara penafsiran ulama, dan ini dinisbatkan kepada Anas bin Malik, di antara maknanya adalah yusalluna bainal maghribi wal isya'i. Mereka kurang tidurnya di malam hari karena melaksanakan salat, memperbanyak ibadah antara maghrib dan isya. Berarti dengan memperbanyak ibadah antara maghrib dan isya, kita sudah termasuk dalam kategori yang memiliki ciri-ciri penghuni surga. Tapi ingat, baru ciri-ciri. Ya, aku mengatakan yes, saya akan masuk surga. Ya alhamdulillah. Tapi ingat, baru ciri-ciri. Sekarang, apakah yang dimaksud dalam hadis ini bahwa siapa yang berdoa di waktu mustajab itu doanya pasti dikabulkan? Apakah yang dimaksud itu adalah doa dalam bentuk betul-betul permintaan? Rabbana atina fid dunya, berikanlah kepada aku ya Allah. Apakah betul-betul dalam bentuk kalimat meminta? Ternyata kata ulama, pastinya doa dalam bentuk permintaan masuk di dalam.
Tetapi meminta kepada Allah itu tidak mesti dalam bentuk kalimat meminta. Bahkan ada permintaan kepada Allah lebih ampuh daripada kalimat meminta, yaitu kalimat memuji Allah. Saya ulangi ini. Pastinya meminta kepada Allah itu adalah doa. Tetapi memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah bukan satu-satunya kalimat meminta yang merupakan kalimat doa. Bahkan ada kalimat yang merupakan permintaan kepada Allah itu jauh lebih ampuh daripada kalimat meminta. Pertanyaan kalimat apa itu? Jawabannya kalimat pujian kepada Allah. Dalilnya mana? Nabi bersabda, "Man syaghalahu zikri, man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ili." Kata Nabi, man syaghalahu zikri, siapa yang disibukkan berzikir kepadaku, siapa yang disibukkan oleh berzikir kepadaku, an mas'alati, sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku. Artinya bukan kalimat doa yang dia perbanyak, tapi yang dia perbanyak adalah kalimat zikir. Kata Allah dalam hadis qudsi, "A'taituhu", maka saya akan berikan kepadanya afdala ma u'tis sa'ilin, lebih afdal, lebih baik dari apa yang kuberikan kepada orang-orang yang selalu meminta. Ya. Saya ulangi, man syaghalahu zikri an mas'alati, siapa yang disibukkan oleh zikir kepadaku, artinya dia memperbanyak zikir, an mas'alati, sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, artinya tidak sempat mengucapkan kalimat doa, a'taituhu afdala ma'u'ti as-sa'ili, saya akan berikan kepadanya lebih afdal, lebih baik dari apa yang kuberikan kepada orang-orang yang selalu meminta. Di riwayat yang lain dikatakan, man syagalahul Qur'anu wa zikri. Jadi ada dua hadisnya. Ada yang mengatakan man syagalahu zikri, di hadis yang lain man syagalahul Qur'anu wa zikri. Siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dan berzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, maka saya akan berikan kepadanya lebih baik dari apa yang kuberikan kepada orang-orang yang selalu meminta kepadaku. Pertanyaan, mana buktinya? Apakah ada contohnya ini? Ingat Nabi yang pernah ditelan oleh ikan. Nabi siapa ini? Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, ternyata ketika berada di dalam perut ikan, yang dilakukan oleh Nabi Yunus berdoa atau berzikir. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Yang dilakukan oleh Nabi Yunus berdoa atau berzikir? Berzikir. Bukan kalimat meminta yang diperbanyak, tetapi yang diulang-ulang adalah kalimat pujian kepada Allah. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, siapa yang mengalami kesulitan, siapa yang mengalami kegundahan, siapa yang mendapatkan masalah, lantas dia membaca bacaannya saudaraku, yang dimaksud itu adalah bacaannya Nabi Yunus, maka Allah akan menghilangkan masalahnya, Allah akan menghilangkan kegundahannya, Allah akan menghilangkan kesulitannya. Pertanyaan, apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh saya termasuk orang-orang yang zalim. Kalimat ini kalimat pujian kepada Allah. Jadi kalimat ini mengandung dua unsur. Satu, memuji Allah. Dua, mengakui kesalahan. Inni kuntu minadh dhalimin. Jadi bukan sekedar memuji, tetapi mengakui kelemahan. Karena ada juga orang memuji tapi sombongnya luar biasa. Ya. Dia memuji tapi kalau dia bicara mempak batu taruh. Jadi dia memuji Allah tapi sombong, ya bukan itu. Yang dimaksud memuji Allah yang memudahkan datanya pertolongan Tuhan, memuji yang disertai dengan pengakuan akan kelemahan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sehingga dengan demikian di sepanjang malam ini perbanyaklah permintaan kepada Allah. Tapi meminta kepada Allah bisa dalam bentuk kalimat doa, bisa juga dalam bentuk kalimat zikir. Dan kata ulama, zikir yang terbaik itu adalah Al-Quranul Karim. Sekalipun ada hadis Nabi, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kata ulama, pastinya la ilaha illallah itu mulia, salawat itu mulia, tapi semua itu mulia pada waktunya masing-masing. Tapi secara umum dari semua zikir yang paling mulia itu adalah Al-Quran Al-Karim. Jelas di? Karenanya dengan demikian perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah zikir-zikir kita yang lain, ulang-ulangilah salawat kepada Nabi, ulang-ulangilah la ilaha illallah, perbanyak tasbih. Jadi sebagai seorang santri, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar agama, semestinya zikir ini yang perlu diperbanyak, ya. Sebenarnya gampang sekali berzikir. Rajin-rajinlah bikin status. Insya Allah kita akan menjadi wasilah membuat orang berzikir. Tulis dalam status kita. Coba cari kesalahan tulisan di bawah ini. Ya. Baru tulis mi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Lalu tulis terima kasih Anda sudah bersalawat beberapa kali. Jadi perbanyaklah salawat, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak baca Quran. Karena pastinya zikir itu adalah pertanda kita cinta kepada Tuhan. Man ahabba syai'a aktsara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu maka pasti dia sering-sering menyebutnya. Ustaz, rasa cinta itu belum ada. Maka ketika cinta itu belum muncul, perbanyak zikir. Sebab lanjutan riwayat tadi mengatakan man aktsara min zikri syai'in ahabbahu. Siapa yang sering-sering menyebut sesuatu, ujung-ujungnya dia akan mencintainya. Ya. Karenanya sering-seringlah baca Quran, sering-seringlah bersalawat, sering-sering bertasbih, bertahlil, kiranya itu akan menjadi kebiasaan kita. Satu bekal untuk anak-anakku semua, kami dulu diingatkan oleh guru kita di Mesir, ya, bahwa sebagai tulabul ilmi, seharusnya salawat kepada Nabi tidak kurang dari 1000 kali. Kami dulu diingatkan di sana. Sebagai tulabul ilmi, sebagai seorang pelajar, seharusnya salawat kepada Nabi tidak kurang dari 1000 kali. Bukan berarti kita berdosa kalau tidak sampai 1000 kali. Cuma seharusnya, ya. Kenapa seharusnya? Karena pastinya memperbanyak salawat kepada Nabi itu merupakan jalan untuk lebih dekat kepada Rasulullah.
sementara dekat kepada Rasulullah itu adalah pintu keberkahan dari Allah. Sampai-sampai ada ungkapan yang mengatakan begini, ada riwayat yang mengatakan begini, sekalipun tidak boleh dipahami secara letterlet. Kullu amalin bainar raddi wal qabul illa salatan ala rasul. Sekalipun ini tidak boleh dipahami letterlet, dipahami tekstual. Kullu amalin bainar raddi wal qabul, semua amal itu berada di antara ditolak dan diterima, illa salatan ala rasul, kecuali salawat kepada Rasul. Artinya bersalawat kepada Rasul dipastikan diterima oleh Allah. Tapi untuk dapat pahala, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Riwayat tadi yang mengatakan setiap amal berada di antara ditolak dan diterima kecuali salawat kepada Nabi. Pastinya kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, apa artinya Allahumma salli? Apa artinya Allahumma salli? Ya Allah, bersalawatlah kepada Nabi, sudah pasti Allah bersalawat kepada Nabi. Tapi apakah kita dapat pahala? Belum tentu. Nanti dapat pahala kalau termasuk dalam kategori ayat innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Artinya kita baca salawat disertai dengan ketakwaan kepada Allah. Karena ada juga orang baca salawat main-main. Bahkan terkadang salawatnya dijadikan tripping, musik dangdut. Jadi seolah-olah berlebih-lebihan caranya dalam bersalawat. Tetap perlu ada adab. Pastinya bahwa setiap amal ada ditolak, ada diterima kecuali salawat. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah kepada Nabi, sudah pasti Allah bersalawat. Karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi setiap kali kita mengatakan ya Allah bersalawatlah kepada Nabi, insya Allah dan pasti Allah bersalawat. Tapi apakah kita dapat pahala? Tunggu dulu. Nanti disertai adab baru kita bisa dapat pahala. Oleh karenanya perbanyak salawat, karena pastinya itu merupakan bagian kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk perbanyak salawat munjiyah atau salawat munajjiyah. Salawat munjiyah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina. Tapi kami membaca salatan tunajjina. Kenapa kami membaca salatan tunajjina? Karena itu yang kami terima dari guru kami, Syekh Muhammad Daud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat salatan ya rabbana tadumu bidawamik wa tabqa bi baqaik la muntaha laha duna ilmik salatan turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Perbanyak salawat kepada Nabi, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak baca Quran, karena pastinya berzikir kepada Allah itu bagian dari doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sempat kita sampaikan dan kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah untuk lebih mendekatkan diri kepadanya kapan saja dan di mana saja, termasuk mengisi waktu-waktu mustajab di setiap malam. Kiranya doa-doa kita dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صلاة يا ربنا تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين اللهم ارزقنا لسان حق وصدق وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا عزا لدينك اللهم اجعلنا عزا لدينك وهديا هاديا لأمة الإسلام ولجميع البشرية السمحة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلال تفضل يا بلال